Puji Tuhan, keluarga besar GPD Elsada Magelang, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Yang saya beri tema pengendalian diri. Pengendalian diri kita buka di dalam Amsal pasal 25 di ayat yang ke-28. Amsal pasal 25 ayat 28, saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri diartikan sebagai sikap kehidupan yang tegas, baik terhadap orang luar maupun terhadap diri sendiri dan juga terhadap keinginan-keinginan duniawi. Orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang dapat menguasai jiwanya, yakni pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di Amsal pasal 25 ini, di ayat yang ke-28, di sana dijelaskan bahwa orang yang dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang orang yang tak dapat mengendalikan dirinya. Saya katakan orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sedangkan pengertian pengendalian diri itu sendiri adalah sebagai suatu sikap kehidupan yang tegas, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, baik dalam menyikapi segala sesuatu, menyikapi segala permasalahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani asli, dalam bahasa aslinya di ayat 28 ini saya katakan seperti kota yang dihancurkan dan tidak punya tembok. Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya, dalam bahasa aslinya di sana katakan ia seperti kota yang dihancurkan dan tidak punya tembok. Sedangkan fungsi tembok itu sendiri adalah membatasi ruang gerak orang-orang yang ada di dalamnya, yang ada di tengah-tengah kota itu, atau di lingkungan tembok itu sendiri. Supaya apa? Orang yang tinggal di dalam kota itu tidak bebas keluar masuk, tetapi akan ada batasan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, pengendalian diri adalah seperti tembok yang mengendalikan diri kita, membatasi setiap diri kita. Ia tidak bebas melakukan semua hal karena ia mengikat dirinya pada prinsip dan peraturan. Dan pada saat-saat tertentu, pengendalian diri atau tembok itu sangat berfungsi bagi pribadi seseorang. Yang kedua, fungsi dari tembok itu sendiri adalah melindungi orang-orang yang ada di dalam tembok dari serangan luar. Melindungi orang-orang yang ada di dalam kota itu dari serangan musuh. Sehingga tembok itu juga berfungsi memberikan rasa aman, memberikan rasa tenang. Sehingga musuh, sekalipun ada musuh yang di luar, mereka akan merasa tetap aman karena ada tembok yang melindungi. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, pengendalian diri atau penguasaan diri itu sangat berfungsi bagi setiap kehidupan kita. Dia seperti tembok yang melindungi kita. Tetapi ketika tembok itu menjadi rubuh, di sana dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota tanpa tembok, seperti kota yang dihancurkan temboknya sehingga dia tidak punya tembok lagi, yang pada akhirnya musuh begitu bebas masuk ke dalam, menyerang mereka, menyerang setiap pribadi seseorang. Kehidupan kita juga seperti itu. Ketika pengendalian diri kita runtuh, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sama seperti tembok itu sudah menjadi hancur, sehingga iblis bisa masuk menyerang kita, mengintimidasi kita, atau menghasut kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga karakter kita bukan karakter yang seperti yang Kristus inginkan, tetapi karakter kita akan menjadi karakter yang sesuai dengan apa yang iblis ajarkan atau apa yang iblis sampaikan
yang iblis ajarkan kepada setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita akhirnya mengikuti keinginan daging kita. Kita akhirnya mengikuti keinginan si iblis untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita firman Tuhan di sana jelas, karena firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tak dapat, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Jadi apa yang harus kita kendalikan dalam diri kita? Apa yang harus kita kendalikan dalam setiap pribadi kita? Yang pertama adalah emosi. Amsal 29 ayat 22. Di sana dikatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Emosi rasa marah kita itu harus kita kendalikan. Karena apa? Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Kita menjadi orang yang pemarah, kita menjadi orang yang suka bertengkar. Dan itu bukan hal yang baik. Yang kedua, apa yang harus kita kendalikan adalah ucapan, adalah lidah kita. Dalam Yakobus 3 ayat yang kedua di sana dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lidah kita harus kita kendalikan. Ucapan kita, perkataan kita, dengan mulut kita memuji Tuhan. Tapi terkadang dengan mulut kita juga kita melakukan hal yang tidak baik. Dengan mulut kita mengagungkan nama Tuhan. Tapi terkadang dengan mulut kita melontarkan kata-kata yang tidak baik. Kita melontarkan kata-kata yang tidak benar. Atau dengan mulut kita memaki orang lain, kita menjas orang lain. Yang harus kita kendalikan adalah emosi kita, rasa marah kita, dan juga mulut kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan mulut kita bisa menasihati orang lain. Kita boleh menguatkan orang lain. Tapi terkadang dengan mulut kita juga kita bisa melemahkan orang lain. Sehingga firman Tuhan, hal yang harus kita kendalikan adalah ucapan lidah. Yang ketiga, hal yang harus kita kendalikan adalah hawa nafsu. Kolose 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat berakibat atau dapat melakukan perbuatan dosa seperti nafsu seksual, nafsu makan, nafsu ketamakan, bahkan keserakahan. Itulah nafsu, keinginan dalam diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidak bisa mengendalikan itu semua, yang pada akhirnya akan melakukan tindakan dosa, akan melakukan hal yang tidak baik. Maka firman Tuhan menjelaskan, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Hal yang harus kita kendalikan, bahkan banyak lagi yang harus kita kendalikan dalam diri kita. Tapi saya sampaikan hanya 3 hal ini, yaitu emosi kita, ucapan lidah atau perkataan kita. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, akibat dari tidak dapat mengendalikan dirinya, akibat dari kita tidak bisa mengendalikan diri kita adalah ketika kita tidak mampu menguasai diri dalam keluarga, kita bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran rumah tangga. Yang kedua, ketidakmampuan menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan kehilangan berkat, kehilangan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap hidup kita. Kita bisa kehilangan berkat itu. Yang selanjutnya, ketidakmampuan menguasai diri dapat menyebabkan anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas. Ini berbicara tentang anak-anak muda. Ketika seorang anak muda tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan cenderung mengikuti keinginannya, sehingga mengikuti pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal yang lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam pelayanan, bukan hanya di keluarga, bukan hanya di usaha, bukan hanya sebagai anak-anak muda, tetapi dalam pelayanan.
ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan bisa menyebabkan kehilangan keluarga rohani, bisa menyebabkan kehancuran dalam gereja, dapat menghancurkan dalam jemaat. Dalam segala hal, dalam segala lingkungan, dalam setiap keadaan, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita harus mampu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita harus mampu mengendalikan setiap sikap kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita? Kalau kita menggunakan kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa. Kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak bisa. Kita membutuhkan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengendalikan diri kita. Karena dalam Matius pasal 26 ayat 41 di sana dikatakan, Matius 26 ayat 41, firman Tuhan menjelaskan, karena roh memang penurun, tetapi daging ini lemah. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita membutuhkan pribadi Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan, untuk kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan perkataan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu mengendalikan diri kita? Karena firman Tuhan menjelaskan dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24 di sana katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Merupakan syarat utama untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mengendalikan diri kita? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap hidup kita, dalam kita berumah tangga, dalam kita bermasyarakat, dalam pekerjaan, dalam kita bersosialisasi, bahkan dalam kita di tengah-tengah gereja, di dalam lingkungan kita membutuhkan pengendalian diri. Dan kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita kekuatan untuk bisa mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan seluruh hidup kita. Biarlah Roh Kudus itu yang kita butuhkan dalam setiap hidup kita, memenuhi kita setiap saat, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam pengendalian dengan kekuatan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Kami membutuhkan Roh Kudus tinggal dalam setiap kehidupan kami, untuk kami dapat mengendalikan diri kami dari hawa nafsu, dari kemarahan, dari emosi kami, dari perkataan yang tidak baik. Tuhan Yesus, tolong setiap kehidupan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak mengiring Tuhan, layak melayani Engkau, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami kembali pada saat hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya keluarga GPDL Sadeng Magelang jangan tersandung, dan yang membawa keluarga GPDL Sadeng Magelang dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.